Dulu kan tulisannya sudah ada, rokok membunuhmu itu dari dulu ada. Tapi karena perokok buta huruf, akhirnya sama pemerintah dirubah, dikasih gambar. Gambar yang menakutkan. Tapi ternyata juga buta warna, buta gambar. Perokok itu iya sampai sekarang. Padahal rokok membunuhmu. Maka buat para perokok, jangan bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum. Kalian jangan membunuh diri kalian sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'da. Orang Wahabi sangat ngawur, sangat apa? Rokok dibilang haram. Merokok dibilang apa? Haram. Menurut dalilnya dari Al-Quran, tapi tidak nyambung. Katanya rokok itu membunuh orang yang merokok. Nomor satu, ini tidak betul. Seandainya rokok itu membunuh orang merokok, minimal 1/3 orang Indonesia sudah meninggal semua. Tapi kenyataan malah yang merokok itu umur panjang. Udah kakek-kakek kurus masih rokok. Abang beca. Bukan berarti saya perokok atau saya setuju orang merokok. Tapi yang saya luruskan ini Wahabi. Jauh-jauh ambil gelar dokter. Pulang-pulang dengan fatwanya menyesatkan orang. Ayat yang dibawa, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Itu surat An-Nisa ayat 29. Dalam ayat ini ya jelas nomor satu, sepakat para mufassirin kalau kita terjemah ikut zahirnya. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu membunuh dirimu sendiri. Berarti di situ masuk juga kategori bunuh diri. Ambil pisau, ambil pistol, ambil senjata, dor. Masuk sepakat para mufassirin bahwa bunuh diri lewat ayat ini haram. Yang kedua, terjemah ini ayat sebagaimana ada kaitan dengan ayat sebelumnya itu, wala taqtulu anfusakum, adalah janganlah kamu membunuh satu sama yang lain tanpa hak. Ambil pisau, bunuh orang. Ambil parang, bunuh orang. Ambil pistol, tembak orang. Lewat pistol, bunuh orang. Atau tenggelamkan orang. Nah, juga lewat ayat ini, perbuatan tadi jelas-jelas haram. Apakah merokok masuk dalam kategori wala taqtulu anfusakum? Itu hanya paham Wahabi saja. Paham tidak? Tidak ada satu mufassirin yang mengatakan merokok itu bagian dari ancaman, masuk dalam ancaman ini. Semua Wahabi. Paham ya? Lalu apa hukum rokok sesungguhnya? Status hukum rokok dalam Islam itu apa? Hukumnya makruh. Kenapa makruh? Orang isap rokok itu kan bau busuk. Bau busuk. Jadi asapnya itu baunya tidak disukai sama malaikat, seperti makan bawang putih. Jadi hukum aslinya bukan haram, tetapi makruh hukumnya. Tetapi bisa masuk hukum itu akan tergantung keadaan. Bisa dari haram, bisa dari makruh menjadi haram. Contohnya, jadi menurut ahli kesehatan berkaitan dengan si A, kalau merokok, itu paru-parunya tambah rusak. Itu diteliti menurut penelitian yang ya pasti menurut mereka ini.
Bukan hanya nakut-nakuti saja, tetapi betul-betul Bapak kalau merokok paru-paru tambah rusak. Dan praktek di lapangan seperti itu. Semakin merokok semakin hancur paru-parunya. Ini berarti masuk dalam kategori menzolimi diri sendiri. Zolimi diri orang tidak boleh, sama juga zolimi diri sendiri tidak boleh. Maka untuk Bapak A tadi merokok hukumnya apa? Haram. Kalau dengar begini orang Wahabi, kok bisa hukum seperti itu? Hal yang biasa dah di kalangan ulama bermadzhab. Saya kasih contoh. Siwak itu hukum aslinya apa? Sunnah. Tetapi bisa wajib, bisa haram. Wajibnya kapan? Saat kamu mau pergi sholat dan mulutmu itu bau sekali. Melafazkan satu kata saja itu mengganggu tetangga di sebelah ini. Jadi anjuran dalam sholat kan harus khusyuk dan khudu. Tapi kalau tetangga teman berdirinya itu mulutnya bau sekali, baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetangganya sudah kapan salam dalam hati kapan. Jadi kekhusyuan, ketawajuhan yang menjadi tuntutan dalam sholat itu jadi hilang. Maka hukum bersiwak tadi bukan sunnah lagi. Ya dalilnya mau cari dari mana? Sampai mati kalau dari Al-Quran Zohir tidak dapat bahwa siwak itu adalah wajib. Dari hadis tidak dapat. Tetapi itu lewat jalur ijtihad peran para ulama. Karena dalil mengenai siwak itu tidak ada yang wajib. Dalil yang paling kuat itu untuk mengarah kepada kesunahan muakkadah dalam sebagian momen itu laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kok jadi bisa haram bagaimana itu? Kalau misalkan yang tadinya sunnah kok bisa berubah jadi haram? Saat seseorang gusinya itu hancur sariwawan. Sari apa? Sariawan atau sariwawan? Jadi kalau siwak, wow, tambah hancur mulut. Atau saat dia mau sholat, kalau dia pakai siwak, maka gusinya akan berdarah yang tidak berhenti, tidak bisa dia sholat. Sholat wajib. Bersiwak adalah untuk menambah pahala dalam sholat. Jadi kalau orang yang pertama tadi hancur mulutnya, dia paksa untuk bersiwak, tambah rusak mulut, masuk dalam kategori menzolimi diri sendiri, jadi haram. Atau kalau sebelum sholat tadi siwak, gusinya makin berdarah, tidak berhenti, akhirnya tidak bisa sholat. Tidak bisa sholat. Sudah begitu waktu sholat mepet lagi. Tinggal 10 menit waktu zuhur. Atau tinggal 5 menit waktu zuhur. Siwak. Pas mau selesai wudhu, tidak berhenti darah keluar. Sholat dalam keadaan mulut berdarah atau gusi berdarah. Sholatnya tidak sah. Kenapa? Bagian dari syarat sah sholat adalah badan harus suci dari najis. Anggota zohir. Mulut adalah bagian dari anggota zohir. Saat ada darah di dalam mulut atau dalam gusi, kalau ada nekat sholat, Allahu Akbar, tidak sah sholatnya. Paham tidak? Maka saat itu orang itu tidak boleh bersiwak. Jadi wudhu saja, kemudian sholat. Jelas ya? Yang kedua lagi, pandangan salah satu lagi dari Dr. Wahabi. Jadi dalilnya itu selalu mereka mengatakan, mana dalil? Jangan ikuti kalau tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis. Tidak. Sementara mereka sendiri banyak melanggar.
Jadi penipu plus pembohong. Jualannya jelek, yang dia jual jelek, tapi dikasih cahaya balon yang terang, disiram-siram air, di atasnya ditampilkan yang bagus-bagus, supaya pembeli terkecoh, beli, sampai di rumah lihat, rambutannya busuk semua. Itu orang Wahabi ini. Di dunia mungkin belum ketahuan, tapi nanti saat kala pembeliannya barang yang dibeli dari ajaran yang diambil dari orang Wahabi, hari kiamat nanti ketahui, rupa-rupanya akidahku ini akidah busuk. Ajaran yang dibawa oleh Wahabi ajaran busuk. Maka kata dokter yang satu lagi apa dia bilang? Karena merokok itu adalah haram, maka orang tidak enak sebelum merokok baca bismillah. Kemudian tidak ada orang selesai merokok membaca alhamdulillah. Ngelawak kali ya. Tidak ada seorang pun kalau nalurinya masih hidup, nalurinya masih baik, tatkala merokok dia bilang bismillah. Ada atau tidak? Dia pasti malu. Apakah ada orang setelah merokok dia mengatakan alhamdulillah? Tidak ada. Kalau barang yang halal dia pasti makan permen pun kita bilang bismillah, nggak jadi masalah karena halal. Kita kalau rokok kita malu bilang aduh nggak enak sama malaikat. Nggak enak sama Allah Subhanahu wa taala. Naluri kita menolak. Masa dia jadikan dalil sesuatu yang tidak yang tidak dimulai dengan baca bismillah itu dan tidak diakhiri dengan alhamdulillah, menandakan perbuatan itu adalah perbuatan yang haram. Dari mana dia bisa ambil menetapkan keharaman lewat cara seperti itu? Kalau bukan lewat akal atau pakai dengkul, pakai apa? Tidak pakai akal. Ralat saya. Mohon maaf salah saya tadi. Pakainya dengkul. Orang mau salam itu tidak disunahkan itu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja salam. Apakah salam dikategorikan amalan haram? Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak ada. Apakah salam dibilang haram? Makanya saya ralat tadi bukan dia mau vonis pakai akal tapi pakai apa? Dengkul. Kaitan dengan orang merokok di tetangga sebelahnya ada orang mengganggu di tempat keramaian. Itu kalau betul-betul mengganggu orang itu seperti mana dalam sholat tadi, baru dalam keadaan itu boleh divonis haram. Tetapi secara umum mengatakan merokok itu hukumnya haram, hanya wahabu saja. Alhamdulillah. Jadi saya ulangi, kalau kamu mengatakan saat orang itu dalam posisi ramai, kalau kamu merokok di tengah-tengah orang banyak, kemudian ada yang terganggu jadi batuk, sesak napasnya, itu baru haram di situ. Kayak orang sholat tadi tidak bersiwak, bau mulutnya. Atau dia berada di tempat-tempat pengajian yang mengganggu orang lain. Situ baru siwak wajib. Nah, sama juga seperti itu. Di tempat-tempat keramaian yang menyebabkan orang terganggu, menderita orang, di situ baru meninggalkan rokok hukumnya apa? Wajib merokok hukumnya haram. Kenapa? Menempatkan rokok bukan pada tempatnya, sehingga mengganggu orang. Di situ masuk dalam kategori menzolimi haknya orang dirampas. Haram hukumnya itu. Jelas Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi.